Halo sahabat YKB, bagaimana kabar Anda kali ini? Kita bertemu lagi dalam program Ngulik Alkitab. Mari kita luangkan waktu bersama mengetahui dan memahami apa yang Alkitab sampaikan. Saya Uli Manalu, kembali menyapa Anda dan tentu saja dalam setiap perbincangan Ngulik Alkitab, bukan hanya kami yang bisa ngobrol, tapi juga Anda bisa bergabung melalui kolom live chat yang tersedia. Kali ini berdasarkan naskah Alkitab dari Keluaran 3 ayat 1-11. Bisa kita siapkan Alkitab kita, Keluaran 3 ayat 1-11 bersama Pendeta Lindawati Mismanto, Ketum BPMSW GKI SW Jatim dan juga dari GKI Manyar Surabaya ya Ibu. Ya betul. Ibu Linda, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, kembali kasih. Terima kasih Uli, terima kasih. Kita bisa ngobrol di Ngulik Alkitab Siap. kali ini ya. Siap. Baik, Ibu Pendeta, ini beberapa sahabat YKB mungkin ada yang baru juga bergabung begitu ya. Jadi dalam setiap perbincangan ngulik, sahabat YKB Anda juga bisa bergabung bersama kami. Sampaikan pertanyaan Anda yang terkait dengan topik yang kami perbincangkan, atau mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan begitu terkait topik tersebut. Kolom live chat tersedia untuk Anda. Ada 3 sesi di program ini. Nanti kita akan bahas satu persatu apa yang perlu kita pahami mengenai Keluaran 3 ayat 1-11 ini, dan Ibu Pendeta Linda memberikan judul From Hero to Zero. Apakah kita salah mendengar? Enggak ya? Memang iya. From Betul ya, hero Bu, ya? to zero. Saya nggak salah baca berarti ya. From hero to zero. Kita awali dulu dengan doa, Ibu Pendeta. Baik. Silakan. Ya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami, sehingga Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Bahkan di dalam rancangan Allah, Tuhan mau melibatkan kami dalam karya agung Tuhan yang istimewa. Karena itu mampukan kami untuk menemukan dan senantiasa berjalan dalam rancangan Allah. Kami mohon bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, ini saya langsung bacakan naskah Alkitab yang menjadi dasar perbincangan kita, Ibu Pendeta. Keluaran 3 ayat 1-11, sahabat YKB. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?
maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perbincangan ngulik Alkitab kali ini, sahabat YKB. Kami berikan judul seperti tadi di awal sudah disampaikan, tidak salah dengar. Memang kita berbicara mengenai from hero to zero. Kita belajar dari Musa. Bagaimana Ibu Pendeta? Ya, nanti kita menemukan jawabannya ya. Memang kalau orang akan bertanya, bukannya slogan motivasi yang diberikan banyak orang atau bahkan iklan. Betul. Itu biasanya from zero, dari nol. Betul. Dari yang bukan siapa-siapa justru menjadi pahlawan. Rasanya semua orang ingin begitu ya. Kayaknya itu yang ideal. Betul. Jadi dari saya ini bukan siapa-siapa. Pak Presiden kita contohnya, siapa yang mengenal beliau 30-40 tahun yang lalu? Iya. Tidak ada yang mengenal, bukan masuk dalam perhitungan orang. Tapi sekarang dunia juga mengakui, itu contoh. Pasti banyak tokoh-tokoh demikian. Nah, banyak orang memimpikan seperti itu. Betul. Saya yang bukan siapa-siapa ini menjadi seseorang yang diperhitungkan. Dan kadang-kadang juga kita juga suka nakal. Kita tidak melakukan suatu tugas, padahal kita biasa melakukan dalam satu tim. Lalu kita mau bilang gini, rasain dia. Ya, pernah nggak ketemu kayak gitu ya? Rasain kalau nggak ada gua nih, jalan nggak nih? Iya. Jadi mau mengatakan aku diperhitungkan, aku penting. Nah, hari ini kita lepaskan dulu nih sebentar. Nanti kita menemukan jawabannya. Justru memang sengaja kita mau mengatakan from hero to zero. Tokohnya tetap Musa. Bacaan tadi yang Uli baca buat kita dan kita semua baca, sahabat YKB, adalah Musa. Nah, di sini justru menarik. Musa dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tapi kalau kita baca selanjutnya, itu dia menolak. Padahal aneh juga. Tidak disuruh oleh Tuhan pun dia sudah jadi pahlawan. Bisakah Uli mengajak kita semua membaca, sahabat YKB bisa membuka Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Baik. Minta bantuan Uli membaca. Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Betul. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, kalau kita baca bagian ini, Uli menemukan enggak siapa yang nyuruh dia? Ya. Nggak ada kan? Ada. Tuhan nggak nyuruh, siapapun nggak nyuruh, tapi itu muncul dalam dirinya. Sampai di sini saya merasa takjub. Kok bisa ya Musa yang hidup di Mesir, di istana, kok masih bisa merasakan bahwa bangsanya itu adalah yang di luar istana? Biasanya kalau kita berada di satu lingkungan, kita susah membayangkan yang di luar itu adalah bagian dari kita. Nah, ini yang ajaib. Saya melihat di sinilah sebenarnya jalan yang sudah Tuhan tanam, titik-titik yang sudah Tuhan torehkan dalam hidup Musa. Bolehkah membantu juga sahabat YKP? Kita akan membuka Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Ya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ini sebelum Musa besar waktu bayi. Dia kan terkena kebijakan pemerintah Mesir. Atau Firaun. Sehingga sebagai anak laki-laki harusnya dia dilenyapkan, dimusnahkan. Tetapi orang tuanya tidak tega. Lalu
hanyutkan di sungai, sungai. tapi dilindungi oleh keranjang yang aman. Dan ditemukan putri Firaun. Betul. Sampai di situ kita sangat ingat peristiwa itu. Tapi yang mungkin harus kita lihat dengan teliti tadi yang dibaca Uli, yang sahabat YKB juga kita harapkan membaca adalah begini. Ketika putri Firaun itu menemukan bayi itu, dia jatuh iba. Lalu dia bermaksud membawa pulang. Betul. Dan kakak Musa mengawasi. Lalu dikatakan kakak Musa itu menawarkan, sebenarnya ayat 7 dikatakan di ayat sebelumnya, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Boleh dibaca selanjutnya? Iya. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ya, lalu ayat 8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya, jadi akhirnya nih ibunya Musa sendiri, ibu kandung yang mengandung, yang melahirkan Musa dipanggil untuk menyusui. Iya. Tapi yang menarik di sini dikatakan, bawalah bayi ini di ayat 9 tadi, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Di sini saja saya takjub begini, mana ada sih ibu kandung yang menyusui bayinya sampai dikasih duit? Pernah nggak tahu nih Uli? Ya kan nggak ada. Jadi ini bonus ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau saya menjadi ibu dari Musa, ibu dari bayi Musa, nggak dibayar juga. Ini anak-anak aku sendiri dan boleh ku asuh sendiri. Dan berapa lama ini si ibu kandung ini menyusui bayinya dan sampai melepaskan anak ini? Di ayat 10 tadi kita sudah baca. Boleh dibaca sekali lagi? Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi di sini ada penjelasan ketika anak itu telah besar. Kita tidak tahu usia Musa, yang pasti bisa jadi lebih dari 2 tahun. Kalau seorang anak dianggap cerai susu atau lepas susu 2 tahun, di sini dikatakan telah besar. Sudah berjalan, sudah bisa bercakap, dan saya percaya disitulah kesempatan yang istimewa buat si ibu Musa dan bisa jadi ayahnya untuk menanamkan dalam diri Musa sebuah panggilan, kesadaran bahwa dia adalah bangsa yang terjajah, sebagai bangsa yang budak. Sehingga dia bisa memahami ketika ada perlakuan tidak adil yang diterima oleh bangsanya, dia marah, dia berusaha menolong. Jadi kita melihat betapa pendidikan usia dini, bahkan dari dalam kandungan sampai balita, itu sangat penting, penanaman nilai-nilai. Jadi sampai dia sadar, saya cuma bayangkan sudah gede, kok tahu ya? Ya kalaupun tahu ya oke lah, tapi kok dia punya perasaan atau panggilan untuk menyelamatkan, menolong bangsanya. Jadi jiwa pahlawan itu sudah ada di diri Musa. Di diri Musa yang bagaimanapun tidak lepas dari andil orang tua kandungnya. Dan ini ajaib, meskipun dia diangkat anak putri Firaun. Ini yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Musa, menyiapkan semuanya. Nah, boleh dilanjutkan. Satu contoh lagi, jiwa pahlawan Musa itu kita bisa temukan. Ini juga tidak ada yang menyuruh. Coba bolehkah Uli membantu membaca Keluaran 2 ayat 16 sampai 17. Keluaran 2 ayat 16 sampai 17. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ibu Pendeta, sebelum kita ulas yang ini, kita break dulu boleh ya? Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, sahabat YKB, di Ngulik Alkitab. Kita belajar dari perjalanan hidup Musa. Ini luar biasa sekali, bagaimana kita akan disadarkan nanti apa yang selama ini mungkin kita inginkan. Saya maunya from zero to hero begitu ya. Tapi ketika kondisi berbalik,
apakah kita masih bisa melihat itu dari sisi yang baik? Apakah ada pembelajaran juga yang baik dari sana? Di sesi-sesi berikutnya kita akan pelajari itu. Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom live chat yang tersedia. Ngulik Alkitab segera kembali. Hai teman-teman, nantikan video tabu berbincang mengenai kesehatan seksual dan reproduksi di channel YouTube GKB GKI Media. Kita di situ akan berdiskusi, berbincang-bincang, menjawab pertanyaan, membahas tentang mitos-mitos terkait kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan anak muda. Jadi kalau kamu punya pertanyaan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, nantikan video kita. Iya, see you. Bye. Terima kasih sahabat YKB, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Ngulik Alkitab. Silahkan Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami melalui kolom live chat yang tersedia. Masih bersama Ibu Pendeta Lindawati Mismanto, Ketum BPM SW GKI SW Jatim, juga dari GKI Manyar Surabaya ya Ibu ya. From Hero to Zero, itu yang menjadi topik atau kami berikan judul demikian perbincangan kali ini. Naskah Alkitabnya dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 11. Kita belajar dari perjalanan hidup seorang Musa yang kalau boleh dibilang banyak keajaiban terjadi dalam hidupnya, Ibu Pendeta ya. Bagaimana ketika dia lahir sedang dimusnahkan anak-anak laki dari bangsa mereka, tetapi Tuhan kasih keajaiban, dia bisa diangkat oleh putri Firaun begitu ya. Selain itu juga masih bisa mendapatkan susu dari ibu kandungnya. Ya, betul kan? Kalau kita bayangkan, luar biasa begitu ya apa yang dialami oleh Musa. Bisa saja kan harusnya kalau sudah diangkat oleh putri Firaun begitu, ya udah. Zaman sekarang bilang kan banyak susu formula. Untung juga ya. Zaman dulu nggak ada kan. Beruntung lah. Zaman dulu nggak ada. Tapi paling tidak gini, kok bisa ibunya sendiri ya. Dan dia hidup dalam asuhan ibunya. Betul. Paling nggak Alkitab mencatat sampai besar. Iya. Ketika anak itu menjadi besar, artinya betul-betul kesempatan sang ibu untuk menolong, membimbing Musa cukup berlimpah. Iya. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa sekali begitu ya. Tadi Ibu Linda juga sudah sampaikan bagaimana pola asuh anak itu sangat-sangat luar biasa, perlu diperhatikan di usia-usia demikian. Betul. Gitu ya. Susahnya di zaman ini itu kan orang tua muda seringkali mengandalkan pengasuh anak. Iya. Lalu marah ketika anaknya berlaku buruk karena pengasuh anaknya. Nah ini susahnya gini, ini anak siapa? Saya mengerti kondisi tidak seperti zaman dulu. Ini betul. Situasi ya, paling nggak kita aware di sini. Iya. Bagaimana Tuhan melalui pengalaman ini bekerja melalui ibunda Musa untuk menolong, sedang mempersiapkan seorang pemimpin yang istimewa. Gitu ya. Betul. Ya. Itu intermezzo ya. Betul. Bagaimana itu juga terjadi dalam kehidupan keseharian. Balik lagi ke perjalanan hidupnya Musa. Tadi Bu Pendeta sudah sampaikan bahwa Allah bermaksud mengutus Musa untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, tapi langsung dia bilang, siapakah aku ini ya Allah? Kok harus saya yang membawa mereka begitu kan ya, dan lain sebagainya. Kita tadi terputus di ayat Keluaran 2 ayat 16-17. Ayat 16 sampai 17. Kita bacakan kembali Ibu. Boleh. Keluaran 2 ayat 16 sampai 17. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Nah, di sini Uli kita bisa menemukan hal yang menarik tentang Musa juga. Tidak ada yang menyuruh Musa menolong 7 anak perempuan, jadi kan dari seseorang yang dia tidak kenal, yang kemudian kita tahu itu Yitro, ya 7 anak perempuan Yitro. Tapi tidak ada yang menyuruh kan? Dan pada masa itu perempuan seringkali dianggap lemah. Makanya dikatakan ceritanya si 7 anak perempuan imam di Midian mengambil air, kemudian diusir oleh gembala-gembala yang sangat mungkin pria. Lalu Musa justru menolong yang perempuan. Jadi kita menemukan satu titik-titik atau benang merah. Musa ini sebenarnya nggak berubah.
Padahal kemarin mengapa dia menjadi pelarian, meninggalkan istana, meninggalkan Mesir, meninggalkan zona nyaman, itu karena dia terancam karena tindakan pahlawannya. Jadi dia bisa saja menyesal, repot ngurusi orang, malah yang melaporkan aku bangsaku sendiri. Aku menolong bangsaku, yang melaporkan aku bangsaku sendiri. Udah, aku nggak ngurusi orang lain deh. Tapi di sini itu tetap muncul. Saya mengatakan jiwa kepahlawanan Musa tidak pernah hilang. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, itu dia selalu bertindak, tidak bisa diam. Dan ini ajaibnya, kok bisa Musa seperti itu? Salah satu cara Tuhan, saya percaya melalui orang tua kandungnya yang membiarkan Musa hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini menarik ya, jiwa kepahlawanan. Nah, lebih menarik lagi lah, sekarang dia diutus Tuhan untuk menolong bangsanya, kok menolak. Ini ya, ini pahlawannya kok nggak jadi berubah. Giliran nggak disuruh muncul. Giliran jelas Tuhan kasih tahu, aku memerintahkan kamu, nolak. Lagi minder atau gimana? Ya ini. Nah, dia mengatakan, siapakah aku ini? Pernah nggak Uli bertanya siapakah aku? Pernah. Itu biasanya kalau lagi galau kan? Iya, betul. Ya, kalau lagi baik-baik saja, kalau tanya sama teman-teman siapa aku, mungkin teman-teman akan udah minum obat gitu. Artinya apa? Itu nggak wajar. Jadi ketika dia berkata siapakah aku ini, mengisyaratkan ada sebuah kegelisahan dalam diri Musa. Ada sebuah pergumulan yang lebih daripada sekedar pertanyaan, siapakah aku ini? Mengisyaratkan ketidakyakinan Musa pada dirinya. Di titik di mana dia, saya katakan, disitulah titik nol dirinya. Dari seorang yang pangeran di Mesir, hidup dalam semua fasilitas, lalu dia sekarang tinggal di Midian atas kebaikan Imam Yitro. Meskipun dia memang bekerja, dia bisa hidup, bahkan bisa tenang di sana. Mungkin di satu sisi dia merasa tenang, tapi kegelisahan itu belum pernah selesai. Dan saya percaya disinilah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan Musa. Ini yang menarik. Dan kalau kita baca selanjutnya, dikatakan berulang kali ia menolak. Bahkan meskipun Tuhan telah berjanji menyertai. Coba kita baca Keluaran 3 ayat 12. Boleh Uli bantu? Karena tadi kita berhenti di ayat 11. Ayat 12 dikatakan, ayat 11 berhenti dengan kata siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Minta bantuan ayat 12, tolong dibacakan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, belum selesai sampai di sana. Tanda itu nyata. Mari kita periksa di Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Boleh Kak Uli membantu? Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Jadi ini tanda yang Tuhan tunjukkan melalui tongkat Musa, tongkat gembala menjadi ular. Ini kan ajaib. Ini sebagai tanda saja. Masih ada lagi di pasal 4, pasal yang sama ayat 6 sampai 8. Bisakah dibaca?
Keluaran 4 ayat 6 sampai 8 ya Bu Pendeta. Ya, ya. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Ya, ini tanda kedua. Iya. Tangan menjadi kusta. Iya. Masih ada yang ketiga, ayat 9. Ayat 9 Nih dikatakan di pasal Keluaran, yang sama, ya? lanjutannya. Mhm. Bisa minta Oke. dibantu? Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, ada tanda 3 ya, Banyak sekali. banyak banget ya. Satu aja sebenarnya udah cukup kalau Iya, kita bilang ya, iya. tapi ini sampai 3. Tapi apa jawaban Musa? Di ayat 14, ayat 10. Apa jawab Musa? Setelah tanda-tanda itu, bolehkah dibaca ayat 10? Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tuhan bilang apa? Ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kita bisa katakan begini, kalau saya nih jadi Iya. Tuhan gemes nih sama Musa. Sampai bilang gini, yang bikin lidah kamu siapa? Iya. Aku juga kan gitu. Jadi ada aja cara untuk menolak ya, Iya. muter gitu ya. Lagi ngeles nih dia. Ngeles nih ya. Jadi udah gemes deh nih ya. Lalu dikatakan yang menjengkelkan nih kalau kita baca nih ya sampai bagian ini ayat 13 nih, menjengkelkan sekali ya. Iya. Apa kata Musa? Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah, bisa dimengertikan kayak 14 dikatakan apa? Bangkitlah murka Tuhan Iya. terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Wow, ini keren ya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ini kurang apa? Tuhan bilang yang menciptakan lidah aku udah gini, tak tambahi. Dikasih Harun. Bahkan dia akan menjadi seperti Allah bagimu. Luar biasa. Masih diberi tongkat. Tongkat itu akan melakukan banyak hal. Iya. Tapi Musa tidak pernah berkata ya sebenarnya. Iya. Dan agaknya Tuhan juga tidak peduli. Kalau menunggu Musa begitu ya. Iya. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa sih Musa itu sampai sedemikian kekeh menolak? Kita jawab di sesi berikutnya. Baik, Ibu ya, Pendeta. baik. Kenapa sampai begitu banyak mujizat yang sudah diberikan? Betul. Semua pertanyaan yang dia sampaikan sudah terjawab, dia masih belum bisa sebut apa namanya? Yes, I do. Yes, gitu. Ya, cuma 2 huruf saja, ya dan A betul. gitu. Ya, gitu kan. Jangan-jangan Apa ya? itu mewakili kita juga. Kebanyakan. Nanti kita lihat di sesi berikutnya, Bu Siap, Pendeta. ya. Ngulik Alkitab akan kembali, sahabat IKB. Halo, jangan lupa saksikan Word of This Week kata minggu ini setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Itu saja.
Kita masih bersama dalam Ngulik Alkitab sahabat YKB. Kita masih berbicara dengan judul From Hero to Zero. Kita belajar dari perjalanan hidup Musa. Jadi kalau bisa dibilang tidak semua perjalanan hidup kita berjalan lurus aja gitu ya, seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita inginkan. Betul. Ada kalanya memang kita ada di posisi yang tidak seperti yang kita inginkan begitu ya. Musa mengalami itu. Ya, betul. Sisi kepahlawanan yang memang sudah ada dalam dirinya begitu ya. Yang tadi Bu Pendeta sampaikan, nggak ada yang nyuruh. Dia langsung membela bangsanya. Betul. Membela saudara-saudaranya. Yang kalau bisa dibilang sebenarnya nggak ada untung-untungnya juga dia. Untungnya begitu ya. Tapi malah dia mau. akhirnya berada dalam ancaman. Betul. Karena kepahlawanan dia itu begitu ya. Sampai pada titik dia ada pada kondisi yang merasa, aduh, kok I am nothing ya. I am zero nih. Betul, gitu ya. betul. Dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca di sesi kedua begitu. Nah tadi pertanyaan yang kita tinggalkan di sesi kedua adalah kenapa dia susah banget untuk ngomong ya gitu loh sama Tuhan. Semua padahal ini Tuhan yang memanggil untuk menolong bangsanya. Betul. Tuhan yang manggil. Semua pertanyaan sudah dijawab, dibuktikan dengan banyak sekali mujizat, bukan 1, 2, 3, 4 ditambahin sama ditampingi sama teman kakaknya, kakaknya. Sama Harun. Belum ya juga. Betul. Apa yang terjadi begitu, Bu? Kalau boleh kita katakan Musa selain dia ada di zero ya, di titik nol dalam hidupnya, dia sedang terluka. Tidak mau berurusan lah sama orang-orang lain dah. Apalagi bangsanya sendiri. Dan dia tidak percaya diri sama sekali. Paling tidak di titik ketika dia bercakap dengan Tuhan, dia terluka. Dan kalau orang terluka seringkali memandang segala sesuatu, orang yang terluka seringkali memandang segala sesuatu itu dengan negatif. Dia tidak mampu melihat potensi sekecil apapun, baik dalam dirinya maupun dalam orang lain. Tapi saya juga lebih takjub sama Tuhan. Kepada Tuhan begini, sudah tahu tuh Musa kayak begitu, kenapa dipanggil ya? Tuhan ngotot banget gitu ya. Istilahnya kok kekeh juga nih. Kan ada yang lain Tuhan. Ada yang lain udah ya. Istilahnya Musa kekeh menolak, Tuhan ya kekeh juga mau panggil dia. Mau meminta Musa. Saya pikir inilah justru keajaiban misteri ilahi dalam hidup setiap orang. Apa yang terjadi dalam hidup Musa itu kemudian tak pernah sia-sia, tak pernah percuma. Dari mulai dia adalah satu bagian dari bangsa budak. Dia tinggal di istana Mesir, mendapatkan semua fasilitas, lalu menjadi pelarian di Midian, hidup di pondok mertua indah gitu ya. PIM. Pondok mertua indah. Pondok indah ya. Pondok mertua indah begitu ya. Kemudian menjadi gembala. Nah, di istana nggak mungkin dia jadi gembala kan? Nah, itu pengalaman-pengalaman yang menjadi sebuah kombinasi yang menarik. Kelak Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Ini yang menarik. Satu, saya coba bayangkan begini, memimpin satu bangsa yang sangat besar itu bukan hanya membutuhkan satu kemampuan berpikir yang brilian, strategis, tapi juga kesabaran yang ekstra. Karena bangsa yang dipimpin ini bangsa budak yang mengalami luka. Saya kira luka-luka bangsa Israel dipahami oleh Musa karena dia juga mengalami luka. Jadi kalau kita bilang yang terluka yang menyembuhkan, seperti sebuah judul buku yang ditulis oleh Henry Nouwen. Jadi siapa yang bisa memahami luka-luka orang lain adalah orang yang pernah terluka. Dalam diri Musa ada sesuatu luka sebagai seseorang yang bukan siapa-siapa. Jadi dia bisa mengerti kalau bangsa Israel itu seringkali berontak karena mereka berpikir buruk. Dan sampai dikatakan Tuhan saja membela Musa karena dia dianggap orang yang sangat sabar. Nah ini menarik, karena memang ekstra sabar kalau mimpin bangsa Israel. Saya kalau membayangkan Musa tuh, saya kalau jadi Musa udah lama bikin surat pengunduran diri. Saya merisainkan diri. Karena apa? Capek loh jadi pemimpin satu bangsa yang tukang berontak, yang selalu negatif. Tapi kenapa Musa bisa? Ini hebatnya. Meskipun dia banyak mengeluh, curhat sama Tuhan, it's okay lah, wajar. Tapi dia paling tidak menyerah sampai akhir.
tidak sampai putus bikin surat pengunduran diri. Artinya dia masih tetap, saya pikir itu adalah pengalaman penempaan. Ketika dia berada sebagai seorang di Midian bukan siapa-siapa, menjadi gembala. Saya kira jiwa gembala Musa juga ditumbuhkan dari situ. Mencintai, bukan sekedar menjadi pahlawan, tapi memahami, mengempati. Tapi di sisi lain juga, kemampuan mengelola bangsa besar ini, itu tak mungkin kalau Musa tidak belajar strategi. Strategi kepemimpinan, bisa jadi gak strategi militer, karena beberapa kali harus perang nih, Musa harus memimpin bangsanya. Strategi militer, di mana dia belajar? Karena dia anak putri Firaun, mendapatkan pendidikan yang nomor 1 pasti. Jadi saya membayangkan kombinasi Musa di istana Firaun, Musa di Midian, Musa sebagai anak yang masih kecil di rumah bapak ibu kandungnya, itu menjadi perpaduan yang menarik. Kalau dilihat di akhir proses menjadi indah. Tapi kalau sementara di tengah memang sulit. Kadang-kadang kita berada di situasi di tengah. Seperti Musa hari ini yang dikatakan dalam bacaan ini, bukan siapa-siapa. I'm nothing. Tapi justru di tengah I'm nothing, kita mengerti, bisa jadi Musa akan mengatakan apa? God is everything. Kalau dulu dia, I'm something ya, dia I'm everything, saya nih gua gitu ya. Dia bisa bertindak, tapi sekarang dia bukan siapa-siapa. Justru di situ kesempatan bagi Musa untuk membiarkan Tuhan memakai dia untuk memimpin satu bangsa yang besar. Ini yang menarik dari hidup Musa, from hero-nya to zero-nya bisa ketemu nggak nih? Sekarang di titik zero, justru pada saat dia di titik zero, 0, Tuhan bisa bekerja dengan leluasa, menggunakan segala potensi Musa. Termasuk saya berpikir begini, kalau Musa tidak pernah di istana Firaun, mana mungkin dia bisa masuk ke istana Firaun sebagai bangsa Ibrani. Karena dikatakan dia bertemu dengan Firaun, minta izin agar bangsanya bisa pergi beribadah di Gunung Sinai. Dan diterima oleh Firaun. Minimal mesti terjadi percakapan. Ada penelitian sejarah mengatakan bahwa yang Firaun itu kan istilah orang Mesir untuk raja mereka. Firaun yang memerintah pada masa Musa datang meminta izin bagi bangsanya untuk bisa meninggalkan Mesir adalah Firaun yang tumbuh bersama Musa ketika dia masih remaja atau anak-anak. Jadi teman main nih, teman belajar gitu ya. Sehingga ketika ketemu bukan orang asing. Masuk akal. Kalau Musa bukan siapa-siapa dan belum pernah masuk ke istana, belum apa-apa dia pasti diusir. Dan dia tidak punya keberanian bertemu dengan Firaun yang ada. Dan Firaun juga ngapain juga ngadepi orang, ini kan bangsa budak ya, atau orang Ibrani lah, bukan siapa-siapa. Tapi Firaun bisa buka akses menerima Musa, bisa jadi karena membayangkan tuh reuni. Reuni ini saudara aku gitu ya, saudaraku waktu kecil gitu ya. Dan memang dikatakan Firaun yang tadinya ingin menangkap Musa karena marah karena Musa membunuh orang Mesir itu sudah wafat. Jadi pas dari sisi usia dari segi perjalanan waktu rasanya masuk akal. Jadi memang Firaun yang memerintah pada masa Musa datang untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya keluar dari tanah Mesir adalah Firaun yang sebaya dengan Musa dan enak nyambungnya, ngomongnya kayak reuni gitu ya. Jadi it's okay, terjadi percakapan yang enak meskipun Firaun ini juga akhirnya keras hati nggak mengabulkan apa yang diinginkan, apa yang disampaikan Musa. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti titik-titik kalau disambung menjadi sebuah rencana yang besar yang bukan tanpa maksud. Saya kira mestinya itu yang terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita mau terbuka bagi rancangan Tuhan. Itu poin yang menarik. Oke. Kadang-kadang kalau kita lagi di posisi yang zero gitu kan ya, ini bawaannya tadi yang Bu Pendeta sampaikan begitu, negatif semuanya gitu, nothing gitu kan, negatif thinking, semua yang sedang terjadi dalam hidupnya kayaknya
saya satu-satunya orang yang terpuruk di dunia, gitu kan, Iya, kurang betul, lebih betul. begitu ya Bu ya. Jadi Tuhan itu membiarkan Musa berada di Midian. Saya bayangkan tuh sekolah Midian. Jadi sekolah lanjutan ya. Di Mesir dia sekolah ya, tapi berikutnya sekolah dasarnya mungkin di rumahnya. Oke. Sekolah menengah pertamanya di Mesir, sekolah menengah lanjutannya Di di Midian. Midian. Perpaduan antara pahlawan, kepemimpinan dan gembala. Di Midian dia belajar gembala. Iya. Di Mesir dia belajar kepemimpinan, bisa jadi ilmu kepemimpinan dia belajar, pasti akan mendapatkan karena dia seorang anak putri Firaun ya. Iya. Manajemen dan sebagainya. Tapi nggak bisa lepas. Itu tiga hal itu menjadi sesuatu yang menarik. Yang kalau Musa jalani waktu itu mungkin nggak mengerti dan merasa marah. Iya. Ya saya kira wajar ya. Tidak mengerti jalan ini mau kemana. Iya. Ya, itu Iya, poin yang iya, penting. iya. Baik, apalagi kalau lagi ada di tengah yang nggak mengenakan itu tadi ya Betul, Bu ya. betul. Lagi ada dalam posisi zero Betul, itu, betul, gitu betul. kan, Di ya. titik nol. Tapi justru di titik nol itulah Musa bisa dengan Tuhan bisa dengan leluasa bekerja melalui Musa. Karena Musa jadi mencari kehendak Tuhan gitu ya. Biasanya nih kalau kita kayak nyetir mobil atau apa, kita akan jalan terus selama yakin. Padahal kita tersesat. Kita baru bertanya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan Google Map ada istilah singkatannya. Kalau sekarang nanya orang gitu apa saya lupa. GPS. Ada singkatan yang mengatakan tanya orang gitu loh. Maksudnya berhenti bertanya orang. Karena apa? Karena kita nggak tahu mau kemana. Kita baru bertanya kalau kita tidak tahu harus kemana. Iya. Ya kalau zaman dulu sebelum kita dibantu oleh Google Map ya. Saya bayangkan Musa itu kalau dia masih mengandalkan dirinya, mungkin dia tidak akan mencari kehendak Tuhan. Iya, Mungkin seperti iya, itu. iya. Nah, seringkali kita seperti dihancurkan, seperti berada di titik nol, zero, agar kita tahu bahwa tak semua hal ada dalam genggaman kita. Tak semua hal kita sanggup mengerti. Iya. Kita bisa buat prediksi tentang hari esok, bisa buat perkiraan, cuaca aja bisa diramalkan ya, ya, dan sebagainya, bahkan bencana, gempa, apa itu banyak hal teknologi, tetapi ada banyak misteri tetap dalam hidup kita. Iya. Nah, disitulah kita tahu seharusnya kita menyediakan ruang yang luas di hidup kita untuk kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Baik. Jadi hero-nya ini harus dibuat zero dulu, nanti untuk menjadi bukan sekedar hero, tetapi menjadi seseorang yang menjadi rekan Tuhan untuk karyanya. Iya. Ya. Oke, baik. Ini kesempatan yang luar biasa pastinya. Saya bisa ngobrol sama Ibu Pendeta Linda Mismanto terkait dengan from hero to zero. Betul. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam Betul, hidup kita betul. ya Bu. Tidak Ya? ada pengalaman yang sia-sia dalam hidup kita. Betul, betul. Ini mungkin sebelum kita tutup dalam doa, Ibu Pendeta ada yang mau disampaikan penutup untuk sahabat Ya, YKB. tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita, dan Tuhan seringkali memakai orang-orang lain di sekitar kita untuk memperlengkapi kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita tidak suka Ya. atau kita belum bisa mengerti pada saat itu, tapi Tuhan bisa memakai mereka. Nah, sekarang kita justru membutuhkan untuk dapat mensyukuri dan membangun juga supporting system di sekitar kita, dan termasuk kita bagi orang lain. Iya. Saya kira Musa bisa menjadi seperti Musa yang kemudian dikenang oleh bangsa Israel, bangsanya, karena dia Tuhan pakai melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu kandungnya, Iya. Putri Firaun, dan banyak orang, Betul. termasuk Imam Yitro dan banyak orang. Siap. Ya, kita berdoa begitu? Baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami ajarkan kami untuk membuka diri bagi karya Tuhan di hidup kami. Kami dapat melihat bahwa Tuhan berkarya. Tidak ada pengalaman yang sia-sia dalam hidup kami, betapapun kami tidak suka. Namun kami percaya suatu saat kami boleh mengerti, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan sedang merenda, melakukan sesuatu karya agung di dalam dan melalui diri kami. Biarlah hidup kami boleh berdampak bagi orang lain, menjadi kebaikan bagi dunia di mana Tuhan mengutus kami. Kami mohon, bimbinglah kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Sahabat YKB, terima kasih Anda sudah bersama kami di Ngulik Alkitab kali ini. Kita akan bertemu di Ngulik Alkitab berikutnya. Sampai jumpa.